Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Wasmakun. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa aja langsung cek di channel gua. Oke, cukup untuk pembukaannya. Sekarang mari kita langsung aja ke inti videonya. Oke, let's go. Saat ini, Toya, Ilse, Audrey, Limit, dan Vlog sedang menginterogasi Dr. Bowman yang berhasil ditangkap oleh Limit di ruangan khusus di Istana Federasi Romea. Dr. Bowman di sini bersikeras bahwa penyebab golem-golem kayu mengamuk atau hilang kendali itu bukan salah dia. Yang padahal bukti berupa sebuah dokumen penelitiannya terhadap golem kayu itu sudah Limit temukan di laboratoriumnya sendiri. Limit pun membacakan isi dari dokumen itu, yang di dalamnya itu tercatat bahwa Dr. Bowman membuat sebuah tanaman parasit yang dapat meningkatkan kekuatan golem kayu secara drastis. Tapi sebagai gantinya, tanaman itu akan menyerap energi dari si golem atau inangnya. Rencana itu memang berhasil, akan tapi parasit itu juga malah mengambil alih kesadaran dari para golem, hingga akhirnya mereka pun mengamuk seperti kemarin. Jadi tanaman yang menempel di golem kayu yang toilet di video sebelumnya itu adalah parasit ini. Setelah membacakan dokumen itu, Limit pun bertanya ke Dr. Bowman kenapa dia memasakkan tanaman parasit yang belum diuji coba itu. Sedangkan Audrey, dia langsung memarahinya karena kelalaiannya itu menyebabkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Tapi Dr. Bowman itu tetap ngotot gak mau ngaku gitu. Dia malah menyalahkan tanaman parasit yang dia buat sendiri dan menyebut kejadian kemarin itu hanyalah sebuah kecelakaan yang tidak ada sangkut pautnya sama dia. Padahal dia yang buat sendiri, dan parahnya lagi, kata para peneliti yang ada di TKP, dia itu juga yang lari duluan sebelum para golemnya itu mengamuk. Sini karena Audrey itu masih bingung sama tingkah laku nih Dr. Bowman. Dia pun bertanya alasan mengapa Dr. Bowman itu meningkatkan kekuatan golem kayunya. Padahal seharusnya dia itu tidak perlu melakukan hal itu. Sebab semua gubernur itu sudah rapat dan hasilnya itu mereka akan mempertimbangkan untuk menerima bantuan Toya. Dan di keesokan harinya adalah hari pemungutan suara resminya. Seharusnya dia itu sudah tahu akan hal itu. Jadi kenapa gitu? Bingung Audrey. Menurut kabar yang terdengar, hasil dari rapat para gubernur Federasi Romea yang terdiri dari 7 orang pimpinan, yaitu gubernur provinsi pusat, dataran tinggi, gunung, danau, sungai, dataran rendah, dan pandai besi. 4 diantaranya, yaitu gubernur dataran tinggi, gunung, danau, dan pandai besi setuju menerima bantuan dari Toya dan aliansi. Sedangkan gubernur provinsi pusat dan dataran rendah memilih untuk tidak setuju dan gubernur sungai memilih untuk netral. Jadi karena banyak yang setuju, mereka pun sepakat untuk menerima bantuan Toya dan aliansi. Menjawab rasa penasaran Audrey tadi, di sini yang membuka mulut bukanlah Dr. Bowman, melainkan Limit. Karena Limit sudah tahu akal busuknya Dr. Bowman. Limit dengan tatapan sinisnya yang menatap ke arah Dr. Bowman. Limit pun mulai membeberkan semua kebusukannya si ini orang. Yang pada intinya karena nggak terima golem kayunya itu kalah sama Frimgear Toya, jadi agar dia itu bisa tetap melanjutkan penelitiannya supaya golemnya itu kuat. Dr. Bowman pun mulai berbohong di laporannya kalau dia itu disuruh oleh beberapa orang untuk meningkatkan kekuatan golem kayunya. Dia juga mengatakan kalau alasan dari orang-orang itu supaya anggaran negaranya itu tidak sia-sia dan agar nggak ada orang yang meragukan kekuatan golem kayu. Dan tentu semuanya itu bohong, dan yang anehnya lagi mereka percaya. Mendengar itu Dr. Bowman pun langsung tersentak dan tidak bisa berkata apapun. Ilse yang kesal mendengar itu pun mengejeknya. Ilse bahkan mengatakan kalau golem kayunya itu yang sudah dia tingkatkan susah payah itu sangatlah lemah. Hingga Ilse sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkan semuanya. Sekali lagi Dr. Bowman pun tersentak setelah mendengar ejekan Ilse itu. Tapi anehnya dia menunjukkan ekspresi campuran antara kagum dan sedih. Kagum mungkin karena Ilse berhasil mengalahkan 12 golem kayunya yang sudah ditingkatkan. Dan sedih karena kedua 12 golem kayunya itu dianggap lemah. Dr. Bowman pun di sini mau bertanya ke Ilse bagaimana cara Ilse mengalahkan kedua 12 golem kayunya itu yang sudah ditingkatkan. Tapi sebelum dia selesai ngomong, Audrey sudah memotong perkataannya dengan memberikannya sebuah hukuman atas perbuatannya itu. Dr. Bowman di sini dijatuhkan hukuman oleh Audrey yaitu pemecatan, pencabutan gelar doktornya dan dipaksa menjadi penambang di provinsi gunung. Dengan tuduhan memodifikasi para golem kayu secara sewena-wena. Lalu Audrey meminta pendapat ke Vlog tentang hukuman yang dia berikan itu ke Dr. Bowman. Dan si gubernur pusat ini yang katanya nomor 1 di Federasi Romea cuman ngangguk aja tanpa protes atau sebaliknya. Setelah itu Dr. Bowman pun digeret keluar ruangan oleh para ksatria. Kemudian Audrey meminta Vlog untuk segera mengevakuasi para penduduk kota Rekap saat ini juga.
Vlog yang masih gak percaya sama omongan Toya, dia pun bertanya bagaimana jika inflasi monster kristal tidak datang seperti yang Toya katakan. Setelah mereka itu mengevakuasi para penduduk, apa yang harus mereka katakan gitu pada penduduknya. Audrey pun dengan tegas menjawab, ya tinggal minta maaf aja dan mengganti rugi ke para penduduk. Selain itu, Audrey juga bertanya balik ke vlog, apa yang akan dia lakukan jika monster kristal beneran datang. Tapi mereka itu tidak memberitahukannya ke para penduduk. Sontak sekarang vlog lain gantian tersentak. Dia sudah mati kutu lah. Dan dengan cepat dia pun langsung menyuruh bawahannya untuk segera mengevakuasi para penduduk. Setelah itu Audrey pun memberikan izin kepada Toya untuk menaruh frame gear di negaranya. Dan mengevakuasi para penduduk di kota Limerod, Eminas, dan Rekap. Audrey juga lagi-lagi meminta pendapat vlog. Dan vlog yang sudah mati kutu itu cuma setuju aja gitu. Toya pun berterima kasih pada Audrey atas izinnya itu. Kemudian Toya pun pamit untuk segera menempatkan frame gear-nya di tempat di mana monster kristal akan muncul nanti. Sampainya di Brunhild, Toya langsung mengorganisir para pasukannya. Rencana awalnya Toya itu di sini mau membuat 3 peleton terlebih dahulu untuk mengawasi para monster kristal. Ketiga peleton ini akan dipimpin oleh komandan dan wakil komandan Toya, yaitu Rain, Norun, dan Nicola. Dengan masing-masingnya akan memimpin 19 unit frame gear. Lalu setiap peletonnya akan berjaga secara bergantian di tempat yang dicurigai akan menjadi lokasi datangnya monster kristal dalam 3 shift. Tentu karena Toya akan membawa banyak ksatria, Brunhild pastinya akan kekurangan penjaga. Akan tapi walaupun begitu, Toya yakin negaranya pasti tidak apa-apa karena ada Baba, Yamagata, dan beberapa ksatrianya yang menjaga di sana. Kemudian untuk negara aliansi, untuk sementara waktu Toya menyuruh mereka untuk bersiaga terlebih dahulu di negara mereka masing-masing. Alasannya karena Toya itu nggak mau memaksa mereka untuk tinggal di Rodomea tanpa mengetahui apakah monster kristal itu beneran akan datang atau tidak. Setelah itu karena para tunangan Toya itu ingin sekali ikut juga, Toya pun akhirnya juga membawa para tunangannya ke medan pertempuran. Tapi tidak untuk Su dan Lin. Toya itu masih ragu untuk membawa Su ke medan pertempuran. Walaupun para tunangan Toya sudah memaksa Toya untuk membawa Su. Tapi karena keraguannya Toya itu, Su akhirnya tinggal di rumah. Sedangkan Lin, karena dia itu belum bisa mengendalikan frame gear, dia pun ditaruh di garis belakang sebagai support. Untuk frame gear yang akan cewek Toya kenakan sudah disepakati. Kalau LC akan memakai gear Hilde-nya, sedangkan cewek Toya lainnya akan memakai Knight Baron dengan senjata mereka masing-masing. Seperti Yae, Knight Baronnya itu akan membawa katana, Hilda pedang, Lu 2 belati, Yumina dan Lindsay Fragarats. Dan semua senjata mereka itu terbuat dari material monster kristal. Tidak hanya punya cewek-ceweknya Toya saja, tapi Toya juga memberikan seluruh pasukannya senjata material monster kristal. Karena hasil farming di Euron waktu itu masih banyak. Selain itu, Toya juga meminta Rosetta dan Monica juga untuk ikutan di baris belakang. Tujuannya untuk memperbaiki frame gear yang rusak nanti bersama dengan para robot mini. Setelah semuanya sudah selesai diatur, Toya dan divisi frame gear-nya pun pindah ke sebuah dataran rumput di Federasi Romea yang dicurigai akan menjadi tempat munculnya monster kristal. Toya memutuskan untuk membuat markas di sana, dan Toya langsung meratakan tanah di sana dengan sihirnya dan memindahkan beberapa bangunan Profesor Babylon di hanggar, lalu menempatkannya di tempat yang sudah Toya ratakan tadi secara terpisah. Bangunan-bangunan ini memiliki sihir yang sama seperti sihir storage, yang mana walaupun di luarnya itu terlihat tidak luas, tapi di dalamnya itu sangatlah luas. Suhu di dalamnya juga sudah Toya atur menjadi sedang, karena bangunan ini akan berfungsi sebagai tempat istirahat para ksatria. Bahkan Toya juga memberikan selimut ke para ksatrianya agar para ksatrianya itu nyaman beristirahat di sana. Untuk berjaga-jaga, Toya juga memberikan nomor yang berbeda-beda ke setiap bangunannya sesuai fungsinya. Bangunan nomor 1 berfungsi sebagai tempat konferensi, bangunan nomor 2 berfungsi sebagai ruang makan, dan bangunan khusus untuk perempuan. Tujuan Toya membuat markas di sini untuk membuat monster kristal itu tertuju langsung ke arahnya pasukan Toya karena dekat gitu. Toya menyuruh pasukannya untuk terus memantau sekitar dengan lensa khusus yang terpasang di frame gear mereka masing-masing. Saat ini di atas atap bangunan, Toya dan Nicola sedang berbincang-bincang sambil bermain shogi, dan Toya juga sambil memantau evakuasi para warga melalui HP-nya. Di sini Nicola pun bertanya kepada Toya tentang apa yang Toya pikirkan terhadap kemunculan monster kristal sekarang. Dan Toya mengatakan ke Nicola kalau sebenarnya Toya itu sedang dilema. Toya itu pingin sekali mereka itu tidak muncul. Tapi kalau mereka nggak muncul, maka Toya akan dipandang bodoh. Jadi Toya bingung baiknya mereka itu muncul atau tidak. Lalu Nicola bertanya lagi, apakah Moroha juga akan ikut? Toya pun menjawab iya. Cuman karena Moroha tidak bisa memiloti frame gear atau bukan di bidangnya,
Moroha nanti akan bertarung hanya dengan senjata material monster kristal saja, tidak pakai flame gear. Sontak Nikolai mendengar itu pun kebingungan sejenak, tapi setelah itu dia pun menggelengkan kepalanya dan kemudian memakluminya karena Moroha adalah kakak Toya. Jadi bagi dia itu wajar aja kalau kakak dan adiknya itu sama-sama OP, maju melawan segerombolan monster kristal tanpa flame gear. Di dalam hati saat ini, Toya itu sejujurnya sedang tidak khawatir dengan pertempuran kali ini. Toya punya waktu untuk bersiap-siap dan jumlah mereka itu lebih sedikit ketimbang waktu di Euron. Jadi Toya itu nggak khawatir. Cuman satu-satunya yang Toya khawatirkan sekarang itu adalah monster kristal kelas atasnya. Bukannya Toya takut, malah Toya itu pede bisa menang. Hanya saja Toya itu takut dengan kerusakan yang akan monster kristal kelas atas itu timbulkan nanti. Apalagi setelah Toya itu melihat kekuatan si buaya waktu itu yang bisa menghancurkan satu kota. Tentunya Toya sudah menyiapkan rencana untuk melawan monster kristal kelas atas dengan Meteor Shower, serangan yang Toya pernah gunakan di Euron waktu itu. Tapi Toya masih belum tahu rencana itu akan efektif atau tidak ke monster kristal kelas atas nanti. Meteor Shower ini adalah serangan di mana Toya itu nantinya akan membawa banyak sekali bongkahan material monster kristal ke atas langit. Habis itu Toya akan menjatuhkannya dengan grafitinya hingga menyerupai meteor jatuh gitu. Hari pertama yang tenang tanpa ada tanda-tanda monster kristal pun telah berlalu. Evakuasi para warga juga telah selesai dilaksanakan pada hari ini. Tidak ada satupun orang yang ada di kota saat Toya mengecek di HP-nya. Kemudian keesokan harinya di hari kedua juga tidak terjadi apapun. Di hari kedua ini Toya berharap mereka itu tidak akan muncul malam nanti. Sebab dengan wujud mereka yang semi transparan, Toya dan pasukannya pasti akan kesulitan untuk melawan mereka. Dan di keesokan harinya, di hari ketiga, mereka pun akhirnya muncul. Dari laporan salah satu ksatria Toya yang sedang berjaga, ksatria itu melaporkan bahwa dia menemukan sebuah retakan dimensi yang menandakan monster kristal akan segera datang. Toya pun langsung menyebarkan peringatan ini ke para ksatrianya. Begitu para ksatrianya itu mendengar peringatan ini, mereka pun langsung memasuki kokpit mereka masing-masing. Bahkan yang tadinya masih tidur langsung bangun begitu dan segera memasuki unit mereka masing-masing. Karena masih ada waktu sampai mereka muncul, Toya pun pergi ke setiap negara aliansi dan Federasi Romea untuk mengabari hal ini dan menyuruh negara aliansi untuk segera mempersiapkan frame gear mereka. Singkatnya sudah ada 200 frame gear yang tergabung dari frame gearnya Brunhild dan aliansi yang ada dalam posisi melengkung yang menghadang jalan para monster kristal nanti. Retakan dimensi pun mulai menyebar saat ini dan mereka pun akhirnya keluar. Kita dapat melihat mereka dengan sangat jelas saat mereka keluar itu menggunakan long sights-nya dari kejauhan. Kebanyakan dari mereka adalah kelas bawah dan menengah, tidak ada kelas atasnya. Toya pun bertanya-tanya di mana monster kristal kelas atasnya. Lalu tiba-tiba datanglah Anne dari belakang Toya yang mengageti Toya seperti biasa. Anne menjawab rasa penasaran Toya dan katanya butuh waktu lama untuk kelas atas itu muncul. Kasusnya itu sama seperti buaya waktu itu, gak langsung muncul gitu. Anne memperkirakan kalau kelas atas akan muncul dalam 30 menit lagi. Jadi sebelum kelas atas itu datang, dia bilang akan menghabisi yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian dia pun memecahkan kaca di tangannya dan muncullah dragon miliknya. Setelah itu dia dengan cepat masuk ke dragonnya dan tancap gas. Sedangkan Toya setelah mendengar perkataan Anne tadi, daripada cepat-cepat seperti Anne, Toya terlebih dahulu memilih untuk menghitung jumlah mereka dengan HP-nya. Dan hasilnya terdapat 8.141 monster kristal dengan 809 kelas menengah atau 60% dari total monster kristal yang datang ke Euron. Melihat jumlah mereka itu, Toya merasa ada yang sedikit janggal gitu. Yang mana entah kenapa jumlah kelas menengah yang sekarang dan di Euron waktu itu sama. Cuma 10% dari total keseluruhan monster kristal. Toya bertanya-tanya apakah mereka itu sudah diatur gitu oleh sesuatu hingga bisa sama persis gitu. Lalu karena Toya nggak mau difitnah lagi kayak kasusnya Euron, Toya pun mensumor Valkyrie-nya dan memberikannya tugas untuk merekam semua pertarungan nanti sebagai dokumentasi dan bukti gitu. Dan agar pertarungannya itu juga bisa dilihat secara live oleh setiap negara termasuk Federasi Romea. Frame gear cadangan sudah ada di markas sementara. Rosetta, Monica, Flora, dan Lynn sudah standby di markas. Sistem pelarian dari setiap unit frame gear sudah diatur sedemikian rupa. Sekarang semua sudah beres lah. Kemudian datanglah pesan dari Yumina melalui alat komunikasi yang bilang kalau monster kristal telah bergerak. Toya pun langsung memeriksanya dengan long sense-nya. Dan benar saja seperti perkataan Yumina, monster kristal memang sedang menuju ke arah mereka. Toya melihat di garis depan mereka itu ada kelas menengah ikan pari atau manta gitu. Dan tipe baru yang baru pertama kali Toya lihat yang bisa terbang, yaitu paus orca. Setelah Toya memeriksa mereka itu, Toya pun langsung bersiap-siap.
Toya mengeluarkan 2 pedang besar berukuran 2 meter dari suriknya. Kemudian Toya pun berteriak memberikan aba-aba untuk menyerang kepada seluruh pasukannya. Semua pasukan Flame Gear-nya pun langsung berlari menuju ke monster kristal. Sedangkan Toya terbang dengan Seer Fly-nya menuju ke monster kristal tipe terbang Simanta dan Orca. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Thanks for coming. Enjoy!